Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sahabat-sahabat, para siswa-siswi SMP Bakti Nusantara 66 Cilenyi Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana insya Allah kita akan belajar tentang Asmaul Husna dengan sub pembahasan yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Indah, dan juga Maha Agung. Karena dari segi bahasanya bahwa al-asma itu adalah nama-nama, husna itu adalah baik, indah, dan juga agung. Dalil tentang Asmaul Husna ini adalah terletak di surat Al-Hasyr, ya, yang mana kita akan simak dan juga kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-ayat surah Al-Hadid. Artinya dialah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini adalah dalil terkait dengan adanya Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu adalah seperti yang kita tahu ataupun yang sudah tahu bahwa jumlahnya adalah ada 99 nama. Artinya ada 99 nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara yang 99 itu tidak akan kita bahas semuanya, namun ini yang perlu digarisbawahi yaitu pertama Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi maha mengetahui ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang tiada dan juga segala yang ada, segala yang abstrak ataupun segala yang tampak. Maka Allah itu adalah maha mengetahui ke seluruh dimensi alam zahir, alam batin, alam nyata, termasuk juga alam gaib. Bahkan dari mulai alam rahim, alam ruh, kemudian juga alam dunia, alam kubur, hingga alam akhirat, bahkan hingga nanti yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, hingga ke surga dan juga neraka. Oleh karena itu ketika kita belajar Al-Alim ini adalah mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap Al-Alim. Di antaranya adalah selalu berusaha semangat belajar. Nah, kita sebagai peserta didik harus menampilkan semangat belajar. Kenapa? Karena kita belajar itu adalah ibadah. Ketika kita belajar, Allah menyaksikan. Jadi bukan hanya disaksikan oleh guru saja, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikatnya. Makanya kenapa bahwa ketika kita belajar itu adalah nilainya adalah ibadah, dan kita adalah punya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perilaku yang harus ditampilkan menghargai ilmu dan para ulama. Jadi kita supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hargai ilmu itu. Mau ilmu agama, mau ilmu umum seperti biologi, fisika, matematika, dan yang lainnya.
ilmu agama seperti ilmu tentang akidah, keimanan, akhlak, fikih, sejarah Islam, kemudian juga fikih, itu adalah ilmu-ilmu agama. Termasuk juga bukan hanya menghargai ilmu, tetapi yang memberikan ilmu siapa? Guru. Mau itu guru di rumah, siapa guru di rumah? Orang tua. Mau itu misalnya guru di sekolah, ya bapak ibu guru. Termasuk bapak ini adalah kewajiban menyampaikan ilmu kepada kalian, berarti adalah sebagai guru, maka hormati. Semuanya yang memberikan ilmu harus dihormati, mau itu guru agama, guru matematika, dan yang lainnya, supaya kita meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga yang ketiga adalah senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Nah ini, ketika kita sudah punya ilmu, maka tindakan kita itu harus didasari dengan ilmu. Harus beda tindakan orang yang berilmu dengan tindakan orang yang tidak punya ilmu. Contoh, kalian misalnya belajar tentang akhlak, maka perilaku kalian harus mencerminkan seorang anak yang berakhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada siapapun di lingkungan kita. Lalu yang keempat adalah selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi setelah kita bahas bahwa Allah itu tahu apa yang kita kerjakan, maka dalam hati ini kita teguhkan bahwa kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, termasuk Allah tahu apa yang kita miliki saat ini. Kemampuan ilmu kita Allah tahu. Sudah level berapa ilmu kita, apakah tingkat dasar, tingkat menengah, atau tingkat atas. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah contoh perilaku yang mencerminkan alim itu adalah giat belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah ini kita harus terus semangat belajar dimanapun dan juga kapanpun, supaya kita menjadi orang-orang yang punya pengetahuan. Karena tidak sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Adapun tentang Asmaul Husna Al-Alim ini, Allah menyampaikan di surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang luput dalam pengetahuan Allah. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertutup ataupun yang terbuka, yang ada, yang nyata di Lauh Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Jadi inilah dalil tentang Asmaul Husna Al-Alim. Lalu yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Nah ini adalah yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus penuh dengan kehati-hatian dan juga ketelitian. Teliti ini adalah dianjurkan dalam Islam karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kehati-hatian itu adalah merupakan cermin perilaku yang bersumber dari Islam atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara al-ajal, orang yang terburu-buru, itu adalah dari syaitan. Al-ajalu minas syaitan. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan al-khabir atau yang maha teliti, pertama adalah bersikap cermat dalam berbagai tindakan.
Jadi kita sebelum bertindak itu adalah dipikir dulu baik buruknya, positif negatifnya, manfaat ataupun madorotnya. Itu adalah orang yang punya karakter al-khabir atau kehati-hatian. Lalu yang kedua adalah menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Nah, ketika kita misalnya punya karakter ini, maka hendaklah dijadikan pendorong ataupun motivasi bahwa kita tetap dimanapun punya semangat belajar. Belajar kepada siapapun dan belajar tentang apapun. Lalu yang ketiga adalah menghindari ceroboh dan bertindak curang. Menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak dinilai orang yang ceroboh, maka hati-hati. Tidak boleh bertindak sembarangan, tidak boleh berkata sembarangan. Pikirkan dulu ini kotor ataupun tidak apa yang kita ucapkan ini. Karena nanti akan berdampak kepada kita. Yang dikenal dengan mulutmu harimaumu, kalau kita misalnya tidak hati-hati dalam berkata. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Dengan teliti, dengan hati-hati, penuh pertimbangan, itulah karakter al-khabir. Lalu selanjutnya yang kelima adalah senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, jadi dengan al-khabir ini adalah kita harus meningkatkan ilmu. Makanya semangat belajar dalam menuntut ilmu adalah harus tetap digaungkan dalam diri kita. Nah, selanjutnya adalah dalil tentang al-khabir ini ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah, yang mana bunyinya kita sama-sama baca, kita sama-sama simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijatan wallahu khabirun bima ta'malun. Ada ya sudah. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini di Quran surat At-Taubah. Yang selanjutnya adalah sifat Allah dan yang ada dalam Asmaul Husna itu adalah As-Sami. Artinya maha mendengar. Nah, As-Sami ini adalah dari Sami'a. Jadi As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar setiap perkataan kita, seluruh bunyi yang ada di alam semesta, alam jagat raya ini Allah mengetahui. Teriakan yang di dunia, teriakan yang di alam kubur, tangisan siapapun termasuk doa-doa kita, Allah sesungguhnya adalah maha mendengar. Hanya mungkin kita yang tidak tahu. Oleh karena itu, maka ketika kita paham tentang Allah As-Sami, hendaklah perilaku kita ini adalah mencerminkan orang-orang yang punya karakter As-Sami. Yang mana orang-orang yang punya karakter As-Sami ini, yaitu adalah pertama, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Kalau ada orang yang kesusahan, maka bantu sama kita. Kalau kita mampu memberikan bantuan. Kalau ada orang yang harus peduli kita, maka pedulilah kepada mereka. Karena siapa tahu kita juga suatu waktu adalah akan mengalami kesusahan dan dibantu oleh orang lain. Maka disitulah kita akan menjadi orang yang peduli dan sadar bahwa kita adalah saling membutuhkan. Lalu yang kedua adalah memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Nah, ini kalau ada nasihat, kita dengarkan.
Nasihat itulah dengarkan. Dari siapapun itu, dari orang tua kita, dari guru kita, dari teman kita, meskipun bahkan dari orang-orang yang di bawah kita usianya. Kalau itu kebaikan maka dengarkan. Watawasau bil haq, watawasau bis. Kemudian selanjutnya adalah peka terhadap informasi. Peka terhadap informasi. Jadi apapun informasi yang kita terima, informasi yang kita dapatkan, maka kita harus peka. Kita harus klarifikasi informasi tersebut. Jangan sampai ketika dapat informasi kita itu tidak mengindahkan, mengabaikan, maka itu adalah salah. Sebagai orang yang memang punya karakter asami, bahwa kita ini peka terhadap informasi, terutama informasi kebaikan. Karena informasi ini adalah sangat perlu dan bagian daripada ilmu buat kita. Lalu yang keempat adalah menjauhi informasi yang berbau hoax atau hoax, ya. Nah ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memproduksi hoax. Jadi segala sesuatu itu ketika menerima berita langsung share di WA, di mana, jangan. Hendaklah kita filter, kita saring, bahkan musyawarahkan, kita tanyakan kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman kita. Jangan-jangan ini adalah hoax atau berita yang tidak baik, atau berita palsu, atau berita buruk. Maka ketika kita orang yang mampu memfilter informasi, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu yang kelima adalah berhati-hati dalam bertutur kata. Nah, hati-hati, karena setiap kata yang terucap dari mulut kita Allah Maha mendengar. Jangan sampai kita berkata dusta, berjanji palsu, atau misalnya mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, karena itu adalah perilaku yang tidak baik dan harus kita jauh. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, perilaku yang mencerminkan sikap asami adalah memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Jadi kita pilih informasi kalau baik dan ini penuh ilmu, sampaikan. Kalau sekiranya buruk dan akan menjadi madarat, maka jauhkanlah informasi itu. Bahkan kita hapus, jangan sampai diteruskan ke yang lain. Kemudian dalil tentang Asmaul Husna Asami ini adalah ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un 'alim. Artinya Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mendengar. Pendengaran Allah melampaui seluruh alam. Pengetahuan Allah melampaui seluruh alam, alam nyata, alam gaib, alam dohir, alam batin, dan juga alam-alam yang lain. Kita harus yakin. Lalu selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Kalau tadi Allah Maha mendengar, maka sekarang Allah Maha melihat. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada matanya? Apakah Allah itu ada telinganya? Tidak seperti itu. Allah melihat tidak perlu mata. Allah mendengar tidak perlu telinga. Karena yang diperlukan itu adalah penglihatannya, pendengarannya. Buat apa kita punya mata kalau kita tidak melihat kebenaran? Buat apa kita punya telinga kalau kita tidak pernah mendengarkan kebaikan? Maka ketika kita paham tentang sifat Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat, kita diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan Al-Basir. Yang pertama adalah bersikap hati-hati. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang ceroboh atau siswa yang tidak penuh perhitungan, yang tidak punya perhitungan. Jadi semuanya kita harus sikapi dengan hati-hati. Mau belajar hati-hati, mau bertutur kata hati-hati, mau bertindak pun hati-hati. Termasuk kita mau makan, mau main, mau jajan, semuanya, mau olahraga, kita hati-hati. Mau bepergian juga hati-hati. Tanda hati-hati apa? Kita baca bismillah dulu sebelum berangkat. Bahkan kalau mau ke sekolah kita berdoa dulu, memohon restu kepada orang tua, memohon ridhonya dan juga doanya. Luar biasa. Lalu yang kedua adalah menjaga
diri dari perbuatan tercela. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dari perbuatan tercela, perbuatan maksiat. Allah tahu. Ketika kita misalnya buka WA, buka YouTube, buka Instagram, di situ ada tayangan-tayangan yang negatif, Allah melihat perilaku kita. Ketika kita misalnya melihat tayangan porno, maaf kata misalnya, Allah Maha tahu bahwa kita sedang menonton film itu. Ketika kita misalnya janjian kemanapun, Allah tahu. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai melakukan perbuatan tercela karena Allah Maha tahu. Lalu yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Nah, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan, maka harus hati-hati. Kenapa? Karena dilihat sama Allah. Kok Allah nggak tahu kita sedang dilihat sama Allah? Kok kita nggak tahu bahwa kita sedang dilihat oleh Allah? Iya, karena Allah itu kan zat yang gaib. Tapi meskipun gaib, Allah tetap melihat kita. Makanya hati-hati. Dalam Islam itu kan ada namanya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat, perilaku yang mencerminkan al-basir adalah menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Jaga pandangan kita, jaga telinga kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pandai berzinah mata. Tahu jinah mata? Jinah mata itu adalah ketika mata kita digunakan untuk melihat kemaksiatan, melihat keburukan, melihat aib orang lain. Maka itu namanya adalah zina. Zina apa? Zina mata. Begitu. Jagalah pandangan kita. Mudah-mudahan kalau kita mampu menjaga pandangan kita, maka kita akan punya mata yang bersih dari noda dan dosa. Adapun dalil tentang Asmaul Husna Al-Bashar ini adalah ada di surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah itu mengetahui yang gaib, mau yang di langit, para malaikat, surga, neraka, iblis, jin, Allah tahu. Dan juga yang ada di bumi, manusia, ada gunung, ada lautan, ada ikan, ada pohon-pohonan, ada binatang yang melata, Allah semuanya mengetahui. Termasuk juga pekerjaannya, pekerjaan manusia, pekerjaan kita pendidik, tenaga peserta didik yang belajar, Allah tahu. Demikian barangkali pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita meraih ilmu yang bermanfaat. Nilai fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.